Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah saya sehat, Pak. Oke, baik. Em, Sepertinya sudah join semua ya. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, silahkan kalau misalnya ada yang ingin bertanya atau mau komplain atau apa terkait dengan materi-materi kita sebelumnya. Oh iya, hari ini kalau kita bisa menghabiskan subtopiknya, ini adalah materi terakhir untuk UTS ya. Jadi nanti UTS kita itu berarti dari mulai pertemuan pertama waktu kita membahas terkait dengan apa itu kimia dan lain sebagainya, sampai hari ini yang akan kita bahas adalah topik terkait gas. Nah, setelah itu saya nggak tahu apakah sudah ada keluar jadwal UTS-nya. Ada yang tahu? Kalau nggak salah pertengahan Oktober kalau nggak salah ya. Minggu depan itu 2 minggu biasanya nanti akan diblok waktu untuk UTS. Nanti mudah-mudahan sih saya bisa menghabiskan topik ini hari ini gitu ya. Jadi biar teman-teman juga bisa. Nah, kemudian emasnya juga sudah saya setting. Nanti mungkin kita akan ada kuis ya. Di emas nanti terakhir mungkin saya akan informasikan ke teman-teman semua agar mungkin ada yang belum masuk. Kalau sekarang mungkin ada yang terlambat dan sebagainya, mungkin nanti saja di akhir pertemuan kita akan bahas. Ada yang ingin ditanyakan? Jelas materi-materi sebelumnya? Maaf Pak, nggak mau mengabarkan tentang yang UTS. Tahu saya mulainya nanti tanggal 18 Pak. Terus tanggal 18. Kayaknya sih seminggu, tapi nggak tahu juga Pak. Dan Oke. Nggak tahu juga jadwalnya. Kalau nggak salah sih biasanya 2 minggu ya. Jadi range-nya itu 2 minggu. Nanti kita nggak tahu kalian dapat giliran kapan. Nah, biasanya tuh semuanya nanti akan bareng. Jadi semua kimia dasar, ya, kimia dasar umum dari semua jurusan gitu ya, departemen kimia, biologi, fisika gitu. Nanti akan bareng tuh. Nah, nanti saya juga masih belum ada informasi dari dosen-dosen lain yang juga mengampu mata kuliah ini. Kan di matematika saja ada 4 kan, A, B, C, D gitu ya. Jadi nanti akan saya informasikan. Kayaknya sih kalau memang betul tanggal 18, berarti kita masih punya satu spare 1 minggu lagi ya gitu ya. Nah, nanti terserah kita mau isi untuk diskusi gitu ya, untuk mengulang kembali materi-materi sebelumnya, atau mungkin teman-teman mau dikosongin aja biar fokus belajar atau kayak gimana, nanti kita akan diskusikan. Kalau misalnya memang betul minggu depan itu masih kosong. Dan kalau kita bisa menghabiskan materinya hari ini. Oke, baik. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita terkait dengan topik selanjutnya, yaitu terkait dengan gas. Jadi kalau teman-teman ingat runutannya, mulai dari awal kita membahas apa itu kimia, ilmu kimia, kemudian studi-studi apa yang terkait di dalamnya, kemudian kita mengenal struktur elektronik dari atom gitu ya, kemudian tren-tren yang ada di tabel periodik, kemudian selanjutnya kita membahas stoikiometri ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan stoikiometri ini untuk memprediksi produk, berapa banyak produk yang akan kita hasilkan dan berapa banyak reaktan yang kita butuhkan untuk menghasilkan suatu produk misalnya. Dan minggu lalu kita melihat berbagai jenis reaksi kimia yang terjadi di dalam sistem larutan berair gitu ya, aqueous solutions. Nah, tentunya reaksi kimia ini kan macam-macam ya. Jadi kalau kemarin tuh kita batasin reaksi-reaksi yang ada dalam sistem larutan berair. Dan buntutnya kita tahu ada beberapa tipe sifat yang yang kita ketahui sebagai sifat koligatif. Nah, tapi
reaksi kimia ini juga bisa terjadi dalam kondisi wujud gas gitu ya. Jadi reaksi-reaksi kimia dalam wujud gas ataupun senyawa-senyawa kimia itu sendiri juga kadang-kadang tidak hanya dalam bentuk cairan saja, tetapi banyak juga molekul-molekul atau senyawa kimia yang berbentuk gas gitu ya. Yang paling gampang ya yang kita hirup setiap hari, kebutuhan kita untuk hidup yaitu gas oksigen. Jadi nah itu yang akan kita coba tinjau hari ini. Oke, apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat tabel periodik, ya teman-teman kalau ngebayangin tabel periodik, maka kalau unsur yang biasanya unsur itu kalau logam itu biasanya dalam bentuk padatan. Tapi ada juga unsur yang dalam bentuk cairan gitu ya. Nah, jadi dia solid tapi cairan. Misalnya seperti dia logam tapi cair, misalnya seperti merkuri, raksa gitu ya, Hg ini. Itu kan bentuknya cairan. Nah, tetapi ada juga unsur-unsur yang eksis sebagai gas gitu ya pada suhu ruang dan tekanan atmosfer. Nah, jadi kalau kita lihat di tabel periodik ini adalah unsur-unsur yang wujudnya itu dalam gas. Dia ada hidrogen, kita tahu nitrogen, oksigen gitu ya, chloride, semua gas mulia gitu ya. Namanya juga gas mulia, pasti dia bentuknya gas. Nah, itu kalau unsur. Nah, kalau molekul juga sama ya. Ini ada beberapa contoh molekul atau senyawa kimia hasil dari penggabungan unsur-unsur tadi yang berbentuk gas. Nah, di sini ada H2, N2. Nah, biasanya kalau kita lihat sini tendensinya memang merupakan gabungan dari unsur-unsur yang tadi berbentuk gas ya. Nah, tapi misalnya ya ada yang karbon, misalnya kalau dia bersenyawa dengan oksigen menjadi karbon monoksida atau karbon dioksida, bentuknya bukan lagi padatan kalau karbon ya. Karbon kan biasanya padatan ya, grafit gitu ya. Jadi kalau kalian pakai pensil sekarang ujungnya itu adalah karbon tuh, unsur karbon, grafit. Yang hitamnya itu. Nah, itu tidak lain bukanlah karbon. Nah, tetapi kalau dia bersenyawa atau bereaksi membentuk senyawa baru dengan unsur lain, contohnya oksigen, dia berubah wujud menjadi gas. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi bisa yang tadinya padat bisa berubah menjadi gas. Nah, ini beberapa sifat fisik ya dari gas itu sendiri. Ini sih bukan sesuatu hal yang baru ya untuk kalian, dan ini ya common knowledge saja kan. Jadi kita tahu bahwa gas itu biasanya menempati volume dan bentuk dari kontainernya. Jadi tidak seperti zat padat misalnya. Zat padat kalau dia bentuknya persegi ya persegi gitu ya. Meskipun bejananya itu atau kontainernya itu bentuknya segitiga gitu ya. Atau apa gitu, atau silinder gitu. Nah, beda dengan gas. Ini dan volumenya sama dengan volume tempatnya ya, kontainernya atau bejananya. Itu yang pertama. Yang kedua, properties dari gas itu sendiri juga dia adalah wujud zat yang paling bisa kita kompres gitu ya, most compressible state of matter. Jadi artinya kita bisa memampatkan gas tersebut. Jadi kalau padatan itu kan kalau kita mampatkan, kita perkecil, udah nggak bisa gitu. Tapi gas itu bisa kita mampatkan, kita kompreskan gitu ya. Nah, kemudian gas akan bercampur secara merata dan menyeluruh gitu ya. Kalau misalnya dia ditaruh di dalam satu kontainer yang sama gitu ya. Jadi kalau kita punya 2 tabung gitu ya, isinya yang tabung yang satu isinya gas A, tabung yang kedua gas B. Kalau kita masukkan ke dalam tabung C gitu ya, maka gas A dan gas B ini akan bercampur secara merata gitu ya di tabung C. Dan yang terakhir, gas memiliki densitas yang paling rendah dibandingkan bentuk
apa namanya, zat yang lain gitu ya, baik yang liquid ataupun solid. Biasanya kan dia yang karena apa namanya, volumenya biasanya besar dan apa namanya, beratnya yang ringan. Oke. Nah, kalau kita ingat dulu pelajaran fisika di SMA, bagaimana kita bisa mengekspresikan baik kualitas dan kuantitas dari suatu gas. Jadi ya ada kalau kalau cairan kita punya volume kan. Jadi kalau saya mau bilang berapa banyak sih kopi yang ada di gelas saya sekarang gitu ya. Saya bisa pakai unit volume, misalnya 100 mili, 20 mili, kan gitu ya. Nah, kalau gas kan susah kita mau bilang berapa banyak gas yang ada di ruangan ini ya, di kamar saya ini misalnya, di dalam rumah saya ini kira-kira berapa banyak gasnya. Nah, itu um, di beberapa kondisi kita bisa menggunakan volume. Karena kalau kita tahu ukuran dari bejananya atau kontainernya. Tetapi kalau kita tidak tahu, maka ada satu parameter yang unik untuk gas yang kita sebut sebagai tekanan. Ya, nah, tekanan ini yang biasanya digunakan untuk mendeskripsikan berapa banyak gas yang kita punya di dalam suatu sistem. Ya. Jadi kalau kita ingat di SMA, tekanan itu tidak lain dan tidak bukan adalah rasio dari besarnya gaya dibagi luas area. Ya. Jadi gaya dibagi luas area. Jadi tekanan itu berbanding lurus dengan gaya gitu ya. Jadi apa namanya, kalau dulu guru fisika saya di SMA selalu bilang, jangan kebanyakan gaya nanti tekanannya tinggi gitu. Kalau orang yang banyak tekanan itu pasti banyak gaya gitu. Ya, karena tekanan berbanding lurus dengan gaya. Nah, ini ada beberapa unit dari tekanan, unit of pressure. Biasanya kita ekspresikan dalam, ada yang menggunakan atmosfer, ada yang menggunakan Pascal gitu ya, atau Newton meter. Ya, Newton kan satuan dari gaya, dibagi luas area biasanya pakai meter square. Jadi ini adalah apa namanya, satuan internasionalnya, SI unitnya gitu ya. Nah, tapi ada juga yang pakai milimeter Hg, ada yang pakai Torr gitu ya, ada yang pakai kalau metric system, biasanya orang Amerika tuh biasanya menggunakan metric system ya, dia pakai miles, pound, suhunya itu Fahrenheit. Nah, kalau tekanan mereka pakai PSI, ya, pound per square inch. Jadi PSI itu pound per square inch. Jadi itu jenis apa namanya, unit dari tekanan juga. Jadi ada banyak sekali ekspresi yang bisa kita gunakan untuk apa namanya, menggambarkan basicnya sama, berapa banyak sih gas yang kita punya di dalam suatu sistem. Jadi gitu. Nah, dan alat untuk kita mengukur tekanan itu salah satunya yang paling sederhana adalah barometer ya. Jadi contohnya di sini yang ada di slide. Jadi kalau kita mau mengukur berapa sih tekanan atmosfer yang ada di udara itu, ya itu sama saja apa namanya, dari mana datangnya satu atmosfer itu ya. Kalau kita punya satu tabung seperti itu ya, apa namanya, nah ini sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah implementasi dari hukum Archimedes ya. Jadi atmospheric pressure akan mendorong mercury tadi ya, raksa untuk naik ke atas ini, dan biasanya kalau dimanapun kita berada, nah rata-rata dari tinggi dari apa namanya, kenaikan dari mercury itu sekitar 76 cm gitu ya. Nah, tergantung kalau misalnya kita agak sedikit naik ke atas bukit gitu ya, nah maka tekanannya kan akan jadi lebih tinggi. Nah, ini akan jauh lebih tinggi kenaikannya. Jadi tapi rata-rata di permukaan di apa namanya, di permukaan laut, dekat permukaan laut itu rata-rata tekanan dari atmosfer itu sekitar 76 cm.
Makanya namanya 76 cm Hg, atau kalau dikonversi menjadi milimeter jadi 760 milimeter Hg namanya. Karena larutan yang dipakai di sini adalah merkuri Hg. Kenapa pakai merkuri? Karena dia tidak mudah menguap gitu ya. Jadi apa namanya? Ini yang kita sebut sebagai 1 atmosfer. Oke. Nah, ini ada apa namanya? Next generation dari barometer. Kalau barometer itu biasanya digunakan untuk menentukan tekanan atmosfer. Kalau apa namanya, pengembangan dari barometer, kalau kita mau mengukur gas itu namanya manometer. Ya, jadi kalau ini atmosfer, kalau ini barometer. Jadi hampir mirip sebenarnya. Apa namanya, idenya, jadi mengukur berapa besar space yang akan di-replace oleh gas dari merkuri gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita apa namanya, bentuknya itu seperti YouTube begini ya, dengan diameter tertentu. Nah, biasanya ada satu apa namanya, line lagi di sini yang terkoneksi ke bejana gas yang kita pengen ukur tekanannya gitu ya. Nah, jadi apa namanya, jadi ada 2 tipe manometer, ada yang kita sebut sebagai closed tube, ada yang kita sebut sebagai open tube. Jadi closed tube itu apa namanya, ujung dari manometer yang ada di sebelah cairan raksa ini vakum ya. Jadi kalau ininya vakum, maka tekanan gas itu sama dengan tinggi dari apa namanya, merkuri ini, karena di sini tidak ada tekanan lain yang apa namanya, mereplace atau mendorong gas ini gitu, atau melawan tekanan dari gas. Nah, sedangkan kalau yang open tubes maka akan ada tekanan di sini, tekanan atmosfer. Maka perhitungannya pun akan menjadi seperti ini. Jadi tekanan gas sama dengan tekanan dari merkuri. Kalau yang closed tube, karena di sini praktis tidak ada apa namanya, tekanan tambahan yang melawan tekanan gas sampel kita. Sedangkan di sini kita harus melawan gas dari tekanan dari atmosfer ya, maka harus ada koreksi di sini bahwa tekanan gas yang kita ukur itu sama dengan tekanan tinggi dari merkuri ini ditambah tekanan atmosfer dari luar. Ya. Tapi kalau sekarang kita sudah nggak pakai ini lagi gitu ya. Jadi sudah pakai apa namanya, manometer digital ya. Jadi tinggal langsung keluar aja itunya. Jadi sudah canggih gitu ya. Jadi ini tradisional sekali. Jadi orang menggunakan, dan sekarang juga sudah nggak pakai merkuri lagi karena memang merkuri ini adalah salah satu logam berat yang toksik gitu ya. Jadi kalau terhirup uapnya itu akan menyebabkan karsinogenik, dia akan menyebabkan mutasi genetik dan orangnya bisa kanker gitu. Nah, jadi penggunaan merkuri sekarang sudah sangat jarang sekali. Bahkan di termometer itu sekarang sudah nggak ada lagi, itu jarang sekali kalau kita beli. Kecuali kalau yang termometer yang masih lama gitu ya. Nah, yang di tengahnya itu masih pakai merkuri itu yang. Tapi kalau sekarang termometer, apalagi zaman pandemi ini, sudah basisnya adalah menggunakan inframerah gitu ya, yang thermal gun itu, termogun. Ya, udah nggak pakai pengukuran, udah digital semua, udah canggih. Oke, nah, jadi apa namanya, dengan sampai sini apakah ada pertanyaan dulu? Mau nanya Pak, itu Ya. kalau dari sini memungkinkan nggak sih Pak kalau dengan jumlah gas yang sama dan jumlah air raksa yang sama tuh kita bisa mencobanya di kedua alat yang closed tube sama open tube, kemudian kita bisa mencari semacam apa ya, tekanan udara gitu, bisa nggak Pak? Yang itu pH-nya Bisa. itu? Bisa banget. Itu ya itu kan tinggal dibalik aja kan. Nah, jadi tekanan udara. Cuma karena pada saat itu ini kan
sedikit pengantar saja untuk kita gitu memahami bagaimana sih gas diukur. Memang dulu awalnya kan kita menggunakan barometer ini untuk mengukur atmospheric pressure. Nah, cuma ya pendekatan kayak gitu pasti sangat bisa banget dilakukan. Jadi kalau kita mau mengukur tekanan atmosfernya ya kita pakai tekanan gas yang sama, kemudian yang satu lagi kita pakai vakum, yang satu pakai yang open tube gitu ya. Jadi akhirnya kita dapat selisihnya kan berarti tekanan atmosfernya gitu. Jadi bisa ya. Mungkin. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, jadi dengan menggunakan pendekatan manometer ini orang-orang dulu waktu mulai pertama menemukan device manometer ini, mereka melakukan beberapa percobaan gitu ya. Nah, jadi mereka punya di sini ada mereka mencoba untuk mempelajari apakah ada hubungan antara tekanan dengan volume. Tadi kan kalau kita lihat di sini ya, tadi sudah saya langsung sampaikan bahwa tekanan itu adalah salah satu cara untuk kita merepresentasikan volume. Tapi di sini kan tidak ada satuan volumenya kan ya. Jadi di sini kan tekanan itu hanya diekspresikan sebagai gaya dibagi luas area. Jadi bagaimana kita bisa menghubungkan tekanan itu secara langsung dengan volume gitu ya. Karena bukan logikanya ya, kalau gampangnya kita mau tanya jumlah dari suatu senyawa, itu paling gampang adalah volume. Kayak tadi saya bilang, kalau saya lagi minum kopi, 1 gelas ini, orang tanya berapa banyak kopi yang udah diminum, gitu ya. Saya bilang 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas. Nah, 1 gelas itu berapa mili? Itu 10 mili. Jadi saya tahu berapa liter. Jadi saya bisa gampang ngebayangin gitu. Tapi kalau berapa banyak gas yang ada, misalnya kalau nanti saya nggak tahu apakah kayaknya sih tidak lama lagi. Misalnya kita punya mobil yang bahan bakarnya itu adalah gas hidrogen misalnya gitu ya. Kan sudah mulai banyak di Jepang, malah sudah ada yang komersial gitu ya, mobil Honda dan Toyota itu kalau saya tahu sudah ada yang komersial menjual mobil berbahan bakar hidrogen, hydrogen fueled car. Nah, kita belum tahu berapa banyak. Kalau bensin kan kita tahu mileage-nya, misalnya 11 km, 10 km per liter kan gitu. Nah, kalau gasnya gimana gitu. Jadi liternya itu gimana caranya kita menentukan. Nah, itulah yang dicoba untuk dicari hubungan antara tekanan dan volume. Jadi ini yang mereka lakukan. Jadi mereka punya gas yang jumlahnya konstan, tetapi mereka para peneliti waktu itu ya memvariasikan jumlah volume raksa yang ada gitu ya. Jadi pertama dia pakai sedikit dulu raksanya, berapa mili gitu ya. Nah, kemudian dia hitung volume dari gas yang di-replace ini. Kalau dia tambahin raksa misalnya sekian mili, maka dia akan berhenti di sini nih raksanya gitu ya. Terus dia hitung volumenya di sini berapa. Nah, ini adalah volume gasnya gitu ya. Dan dia hitung tinggi dari air raksa ini kan. Nah, tinggi dari raksa ini kan merepresentasikan tadi kan tekanan ya. Jadi semakin banyak raksa yang dia tambahkan, ini kita tambahkan lagi raksanya jumlahnya gitu ya. Nah, artinya kan tekanannya semakin naik gitu ya, tekanan pHg-nya. Nah, ternyata yang dia amati, nah ini juga sebenarnya bukti nyata dari hukum Archimedes ya. Jadi semakin berat suatu benda yang kita berikan kepada suatu fluida, maka fluida itu akan terkompres gitu ya, atau terreplace gitu. Nah, di sini karena dia nggak bisa lari kemana-mana, gitu, harusnya ini kan dia keluar kan, gitu, kalau ini terbuka. Tapi ini karena dia nggak bisa lari kemana-mana gasnya, maka akhirnya dia terkompres, ya. Yang tadinya volumenya 100 mili menjadi 50 mili separuhnya. Ini kalau jumlah raksanya kita 2 kali lipatkan. Nah, kalau kemudian kita kita
tambahkan lagi 2 kali lipat yang ini, tekanannya atau jumlah raksa yang menjadi 2 kali lipat, maka ininya juga akan terkompres lagi gitu ya, menjadi lebih kecil volumenya. Sehingga dari fenomena ini kita bisa secara tidak langsung mengatakan bahwa kalau tekanan saya naikkan, maka volumenya akan berkurang. Jadi tekanan berbanding terbalik dengan volume. Nah, itulah yang dilakukan oleh Boyles, sehingga menjadi apa yang kita kenal sebagai hukum Boyles. Jadi percobaan ini dilakukan oleh Boyles waktu itu ya. Jadi dia memvariasikan jumlah raksa yang dia berikan kepada suatu gas, kemudian dia hitung berapa volume gasnya. Kemudian dia plot tekanan ya di sumbu Y versus volumenya gitu ya. Dia dapat seperti ini kurvanya menurun gitu ya. Nah, memang semakin besar tekanannya, volumenya semakin kecil. Jadi dan dia dapat persamaan lurus kalau misalnya dia plot tekanan berbanding dengan 1/V. Jadi tekanan itu berbanding lurus dengan 1/V atau P kali V sama dengan konstan. Nah, konstan ini ya tergantung bentuk jenis gasnya. Ya. Nah, tetapi percobaan ini, ya, pengamatan ini hanya berlaku di kondisi tertentu saja, yaitu pada saat jumlah gasnya itu konstan, artinya mol gasnya ini konstan. Kalau saya pakai 10 mol, berarti di sini juga harus 10 mol gitu. Kalau yang di sini gasnya jumlahnya berbeda, maka resistance dia juga akan berbeda juga. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, pengamatan ini juga harus dilakukan pada suhu yang tetap. Karena kita tahu suhu itu akan mempengaruhi energi kinetik dari molekul gas. Jadi kalau kita kita tahu bahwa kalau gas itu dipanaskan atau dinaikkan suhunya, dia akan mengembang kan. Jadi kita tidak akan bisa melihat atau mendiferensiate pengaruh mana. Apakah ini karena pengaruh volume atau pengaruh suhu gitu ya. Jadi harus dilakukan di kondisi-kondisi tersebut. Itulah yang kita sebut sebagai hukum Boyles. Jadi menurut hukum Boyles, jadi tekanan itu berbanding terbalik dengan volume. Oke, nah ini contoh soalnya. Jadi kalau saya punya sampel gelas klorin ya, volumenya 946, tekanannya sekian. Hitunglah berapa tekanan dari gas klorin tersebut kalau misalnya volumenya dikurangi menjadi 154 ml. Ya, jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus saja ya, P1 V1, P2 V2 gitu ya. Kita peroleh bahwa setelah volumenya dikurangi, maka gasnya juga menjadi lebih lebih kecil gitu ya. Oke, jelas sampai sini? Apakah ada pertanyaan? Itu salah itu nggak ya? Bentar. Dilihat. Bentar. Sebentar. Oke. Itu harusnya 4.000 sekian nggak sih Pak? Itu apa? 4.000 ya? Oke. Berarti nanti silahkan diperbaiki ya. Nanti saya coba perbaiki. Terima kasih Pak. Oke. Baik. Terima kasih. Nah, kemudian ini pengamatan yang dilakukan yang kedua ya. Nah, jadi kalau tadi kita mencari hubungan antara tekanan dengan volume dari gas. Nah, sekarang kita mau coba lihat hubungan antara volume gas dengan suhu. Ya, jadi kalau tadi kita memvariasikannya dengan berapa banyak jumlah merkuri yang kita tambahkan, yaitu hubungannya dengan tekanan kan. Nah, kalau sekarang jumlah merkurinya kita konstan gitu ya, sama, jumlahnya tidak berubah. Nah,
Tetapi capillary tubingnya ini kita panaskan gitu ya. Jadi ada yang satu kita pada suhu yang misalnya pada suhu kamar, terus satu lagi kita panaskan. Dan kita lihat ukur volumenya. Ternyata memang betul dengan peningkatan suhu maka volumenya juga akan bertambah. Nah, itulah yang kita sebut sebagai hukum Charles dan Gay-Lussac's. Ya, jadi tendensinya, jadi suatu gas itu akan semakin besar volumenya dengan kenaikan suhu, dan sebaliknya gas itu volumenya akan semakin kecil, ya, dengan penurunan suhu. Nah, laju kenaikan dan penurunan ini ya tergantung dari konstan ini ya tergantung dari tipe gasnya itu sendiri. Jadi seperti itu. Nah, tetapi dari sini ada yang menarik. Kalau kita bayangin, ya, tadi kalau ini kan kita ke atas ya range-nya, jadi kita panasin, dia akan mengembang. Tapi kalau kita dinginin, logikanya dia akan volumenya akan mengecil kan. Nah, kalau kita bayangin seperti ini, kalau suhunya saya turunin sampai rendah sekali, kan logikanya gas itu akan semakin mengecil sampai volumenya itu sama dengan 0. Ya kan? Bisa kan kalau kita bayangin seperti itu. Kalau gas itu mengembang dengan kenaikan suhu dan mengecil atau menciut dengan penurunan suhu, maka pasti akan ada satu titik di mana volumenya itu sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita ekstrapolasi plot dari hubungan antara volume dan suhu, dan kita punya berbagai jenis gas di tekanan berbeda gitu ya. Nah, ternyata kalau kita ekstrapolasi plot tadi sampai di mana kurva kita itu memotong sumbu X, artinya di mana sumbu Y sama dengan 0 kan ya. Ternyata semua kurva yang kita punya memotong sumbu X itu di suhu minus 273,15. Jadi semuanya tertuju pada satu titik ya. Jadi kondisi di mana volume dari gas itu sama dengan 0 itu pada suhu minus 273,15. Artinya kalau kita punya satu gas, kita turunin suhunya terus sampai minus 273,15, maka gas itu akan hilang. Ya, akan hilang. Volumenya 0 kan artinya nggak ada kan, nggak eksis kan. Nah, tetapi titik inilah yang kita sebut sebagai absolute zero. Ya, jadi minus 273,15 itu kita sebut sebagai suhu absolute zero, di mana gas itu sudah hilang gitu ya, seolah-olah hilang gitu. Volumenya kan sama dengan 0 secara teoritis gitu ya. Berarti gas itu hilang. Itu yang tadinya ada, kita kecilin, kita turunin suhunya sampai minus 273,15, maka gas itu akan hilang. Volumenya sama dengan 0. Titik ini yang kita sebut sebagai absolute zero. Itulah yang kalau kita hitung menjadi basis pengukuran unit Kelvin. Jadi 0 Kelvin itu adalah minus 273,15. Titik di mana semua gas itu akan memiliki volume sama dengan 0 secara teoritis. Tetapi secara logika kan nggak mungkin. Bukan nggak mungkin ya. Pasti suatu gas itu kan punya atom ya, punya atom tersendiri, kayak misalnya gas hidrogen. Kan dia punya atom hidrogen yang ada di situ kan, senyawanya itu. Dan sekecil apapun pasti dia akan punya volume gitu ya. Nggak mungkin nggak punya volume. Kalau dia volumenya sama dengan 0, artinya dia hilang sama sekali, nggak ada gitu. Dan ini menentang hukum kekekalan massa. Jadi nggak mungkin ada massa dari atom itu yang hilang. Kalau hilang berarti ya nothing, dia jadi nggak ada gitu. Nah, itulah yang
sekarang menjadi basis penelitian yang dilakukan oleh beberapa tim peneliti mungkin ada yang tahu ya, di CERN gitu ya, di Hadron Collider. Ini bisa menjadi membantu kita untuk mempelajari asal-usul dari alam semesta. Kan alam semesta itu kan Big Bang, dari nggak ada tiba-tiba ada gitu ya. Nah, ini kita coba balikin prosesnya dengan menurunkan suhu jadi kalau kita turunin suatu atom gitu ya, kita turunin suhunya sampai dingin sekali, terus kita lihat benar nggak dia akan hilang, dan apa yang terjadi pada atom itu pada saat titik ini. Nah, cuma problemnya sampai sekarang tidak ada yang bisa mencapai suhu minus 273,15 ini. Rekor yang ada sekarang itu masih di di batas 0,00000001 Kelvin. Jadi di atas, jadi belum bisa sampai exactly 0 Kelvin. Jadi masih ada volumenya sekitar 0,0 sekian berapa, yaitu volume dari atomnya gitu. Nah, saya nggak tahu ke depannya seperti apa, apakah kita memang nanti eventually akan bisa mencapai suhu absolute zero ini dan melihat apa sebenarnya yang terjadi. Jadi pada saat Big Bang itu. Nah, jadi saya nggak tahu. Jadi memang absolute zero ini ya sampai sekarang sih orang katanya masih one can never reach gitu ya. Nggak akan ada yang pernah bisa mencapai suhu minus 273,15. Jadi tetapi ya saya nggak tahu. Ya, siapa tahu dari kalian mungkin nanti ada yang jadi saintis itu ya, mungkin dari mathematician misalnya pindah S2 S3 aja fisika, kemudian bisa mendevelop perhitungan tertentu yang berujung kepada pengembangan suatu alat di mana alat itu bisa mengkondisikan suhu sampai minus 273,15. Nah, jadi itu pasti akan dapat Nobel itu kalau ada yang bisa membuat suatu alat di mana ini ya, dia bisa memprediksi, misalnya bisa membuat kondisi pada suhu absolute zero. Jadi dan mungkin teman-teman sudah dengar ya, jadi Nobel Fisika tahun ini pun, kalau kimia kan mungkin masih ya jauh lah dari teman-teman. Kalau yang fisika mungkin masih berkaitan, itu yang dapat Nobel itu adalah orang yang mengembangkan model, mathematical model untuk memprediksi ada dua ya. Yang pertama itu adalah global warming. Jadi bagaimana dia bisa memprediksi hubungan relationship antara konsentrasi CO2 yang ada di bumi dengan kenaikan suhu. Jadi makanya kita punya plot yang kalau teman-teman ke website-nya climate change itu ada plot gitu ya. Nah, itu dia yang mendevelop perhitungannya gitu. Jadi kalau jumlah CO2 kita sekian ton gitu, suhunya akan segini gitu. Yang satu lagi itu profesor dari Italia, saya lupa namanya, dia mendevelop suatu persamaan yang memprediksi keadaan chaos gitu. Keadaan chaos. Kan chaos aja dia prediksi. Nah, gitulah orang fisika ya. Ya orang matematika lah itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan terkait dengan hubungan antara temperatur dengan tekanan tadi, volume dari gas. Oke, nah ini contohnya ya, jadi beda, sama saja dengan yang tadi ya, cuma bedanya kalau tadi tekanan berbanding terbalik dengan suhu, kalau di sini suhu berbanding lurus dengan volume. Oke. Nah, kemudian teori selanjutnya yang ada pada gas ini adalah hukum Avogadro ya. Nah, hukum Avogadro ini sebenarnya hampir sama saja dengan yang tadi ya. Jadi relationship dengan volume. Kalau tadi di Boyle's law itu dengan tekanan,
kemudian Charles and Gay-Lussac itu adalah suhu. Nah, Avogadro's law ini hubungan antara volume dengan jumlah mol dari gas itu sendiri. Jadi ya secara umum ya semakin banyak molekul gas yang ada di dalam suatu bejana dalam suatu sistem, maka volumenya juga akan semakin besar. Ya, jadi berbanding lurus. Hampir mirip seperti tadi suhu. Nah, ini contoh soalnya bisa dilihat saja. Jadi saya cepat aja skip. Nah, ini jadi secara umum bisa kita summary-kan seperti ini. Jadi ini kalau tadi hukum Boyles, ya, tekanan meningkat, volumenya meningkat, tekanannya berkurang. Kalau volumenya berkurang, tekanannya meningkat. Nah, ini kalau hubungannya dengan suhu, hukum Charles dan Gay-Lussac. Jadi kalau suhunya dinaikkan, volumenya meningkat. Sebaliknya kalau tekanannya berkurang, suhunya berkurang, volumenya akan berkurang juga. Ya, berbanding lurus. Begitu juga dengan hukum Charles. Ini Charles. Kalau hukum Charles itu dengan tekanan, hukum hubungan dengan volume itu Charles juga ya, hukum Charles. Ini yang dengan tekanan, ini yang volume. Nah, ini kalau yang Avogadro. Jadi hubungan antara volume dengan jumlah gasnya. Jadi kalau jumlah gasnya kita tambah molnya, maka dia akan volumenya juga akan semakin banyak. Sebaliknya kalau jumlah gasnya itu berkurang, ya kita sedot misalnya jumlah gasnya ini, maka tekanannya juga akan berkurang atau volumenya juga volumenya akan berkurang atau tekanannya naik karena volume berbanding terbalik dengan tekanan. Nah, kalau kita dari ketiga hukum ini, kalau kita gabungkan menjadi suatu persamaan kimia, itulah yang kita sebut sebagai persamaan gas ideal. Jadi dan persamaan gas ideal inilah yang mungkin salah satu atau mungkin yang paling yang paling terkenal di kimia gitu ya, ilmu kimia dulu di SMA, baik yang sekarang ataupun yang sudah kuliah gitu ya. Rumus yang paling terkenal itu rumus gas ideal, itu PV-NRT. Jadi PV-NRT ini merupakan gabungan dari tadi tiga hukum ini tadi. Jadi relationship antara tekanan dan volume, kemudian Charles Law itu relationship antara volume dan suhu, dan Avogadro volume dan jumlah mol atau N. Jadi kalau semua ini digabung, nanti akan dapat suatu konstanta yang kita sebut sebagai gas constant atau konstanta gas. Nah, jadi dengan menggunakan persamaan inilah kita bisa menghitung gitu ya, berapa kalau kita mau menyatakan misalnya biasanya kan kalau gas itu yang kita ukur adalah tekanannya ya. Secara kita tidak akan bisa menghitung volumenya secara langsung, kecuali kalau kita punya bejananya. Nah, kalau kita tahu volumenya, kita tahu tekanannya berapa, maka kita bisa hitung berapa jumlahnya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi suhu dan tekanannya itu dalam kondisi standar atau yang kita sebut sebagai kondisi STP, standard temperature and pressure, di mana kondisi standar itu adalah 0 derajat, ya. Kemudian tekanannya itu 1 atmosfer, maka 1 mol gas ideal itu akan memiliki volume 22,4. Ini yang kita sebut sebagai volume pada kondisi STP. Jadi kalau saya punya gas gitu ya, terus saya kondisikan tekanannya itu adalah 1 atmosfer, suhunya itu 0 derajat, maka gas tersebut akan memiliki volume exactly 22,4 liter. Jadi itu. Oke. Nah, kemudian dalam perhitungan nilai R ini bisa bermacam-macam ya. Jadi teman-teman harus hati-hati juga ya.
Jadi tergantung dari unitnya. Kalau misalnya unitnya itu pakai atmosfer, nilai R-nya biasanya menggunakan 0,082. Tapi ada juga nilai R yang 8,83 itu ya. Jadi itu kalau nggak salah bedanya itu di tekanan itu menggunakan Pascal kalau nggak salah ya. Saya lupa. Jadi setidaknya ada dua nilai konstanta gas ideal atau R. Jadi nanti hati-hati, biasanya waktu ujian kalian akan mendapatkan, jadi nggak usah dihafal, ini konstanta nggak usah dihafal gitu ya. Biasanya akan diberikan, tapi diberikan biasanya dua-duanya. Jadi kalian harus memilih salah satu misalnya. Jadi harus jeli juga melihat satuannya. Jadi satuan mana yang cocok digunakan gitu ya. Oke, nah ini contoh soal. Hitunglah volume dalam liter ya, dari suatu senyawa HCl beratnya 49,8 pada kondisi STP. Nah, kita tahu pada kondisi STP itu suhunya 0 derajat, ya, 273,15, tekanan 1 atmosfer. Kita tahu T, kita tahu P, yang ditanyakan adalah volume, massa kita tahu, kita bisa convert menjadi mol kan, sini. Ya, jadi akhirnya tinggal masukin saja ke dalam persamaan gas ideal PVNRT, kita peroleh volumenya 30,69 liter. Seperti itu. Oke, ini ada contoh lain. Argon adalah satu gas inert yang biasanya ada di dalam light bulb ya. Nah, kalau diketahui tekanan dari gas argon di dalam lampu tadi 1,2 atmosfer. Kemudian kalau bolam tadi dipanasin gitu ya dari suhu 18 ke 85 derajat Celcius pada konstan volume ya, volumenya konstan kan, jadi bolam itu ya nggak berubah ininya volumenya gitu, tetap segitu-gitu aja. Itulah tekanan akhir dari gas argon yang ada di dalam light bulb tadi, di dalam atmosfer. Ya, jadi ya ini sebenarnya tinggal balik lagi ke hukum Charles tadi ya, di hubungan antara tekanan dan suhu atau tekanan dengan volume. Karena kita tahu bahwa NV dan R-nya ini konstan. Nah, kita bisa dapatkan akhirnya ya nilainya 1,48 atmosfer. Oke, jelas? Sampai sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, kalau di zat cair kita punya satu terminologi yang kita sebut sebagai densitas. Ya, densitas kita sudah mempelajari sebelumnya bahwa dia adalah satu unit yang merepresentasikan massa dibagi volume. Ya. Jadi berapa banyak massa yang kita punya per satuan volumenya. Itu kita sebut densitas. Nah, maka untuk gas juga sama. Kita dengan menggunakan tadi persamaan gas ideal, dengan menggunakan persamaan gas ideal kan kita bisa menghitung hubungan antara tekanan, kemudian mol, ya mol itu ya kalau kita breakdown di situ ada komponen massanya juga kan, gram per mr, dan volumenya juga bisa langsung ada, kita bisa lihat hubungannya dengan parameter-parameter yang lain seperti suhu, tekanan, dan tadi mol itu sendiri. Nah, maka karena rumus atau persamaan yang kita gunakan untuk menghitung densitas itu massa per volume, maka kita bisa substitusikan tuh persamaan gas ideal tadi PVNRT ke dalam persamaan ini. Maka kita dapat persamaan akhirnya sama dengan P ya, tekanan dikali mm di sini mr ya, m miring di sini mr, jadi molecular weight. Jadi karena kita tahu N sama dengan gram per
MR, ya, MR. Nah, gram ini kan tidak lain tidak bukan adalah massa kan, M di sini. Jadi seperti itu. Nah, jadi dan kita bisa bermain di sini ya. Kalau kita tidak tahu gas itu apa, kita bisa secara tidak langsung melakukan analisis semi kualitatif ya. Jadi menentukan gas X itu apa dari nilai MR-nya, jadi molekular mass. Jadi kalau kita tidak tahu, misalnya kita punya unknown gas, kita diberikan sampel dan kita nggak tahu gas itu apa, maka kita bisa ukur densitasnya tadi, ya. Dan kalau kita sudah tahu densitasnya, kita bisa hitung MR-nya dengan menggunakan rumus ini. Ya. Jadi kalau MR-nya sekian, misalnya, ya, nanti kita tinggal lihat aja, cocokin ke list MR yang kita punya, ya. Cocokkan misalnya dia punya gas itu gas apa, ya, gas oksigen, gas nitrogen, gitu ya, dan sebagainya. Oke, nah ini contohnya ya. Jadi kalau saya punya suatu kontainer ya, sampel kontainer, volumenya 2,1 liter, masanya kita tahu 4,62. Tekanannya kita bisa tahu juga, suhunya berapa. Nah, ditanyakan berapa MR-nya, mass molarnya, ya. Jadi tinggal masukin saja tadi ke rumus yang tadi, ya, persamaan densitas, didapatkan MR-nya tuh 54,46, ya. Jadi tinggal dicari aja 5,46 ini kira-kira gas apa gitu ya. Jadi, kayaknya oksigen ya, 11, enggak, atau CO2 kayaknya. Jadi tinggal kita cek saja gasnya itu gas apa. Oke? Sampai sini adakah pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Untuk gas stoichiometry. Nah, jadi karena kita sudah punya tadi persamaan gas ideal, jadi persamaan gas ideal itu sangat powerful sekali ya. Jadi dari situ kita bisa menentukan banyak sekali. Nah, jadi di 2 pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari terkait dengan stoichiometry. Jadi stoichiometry ini kan cara kita untuk memprediksi berapa banyak produk yang akan kita hasilkan, atau sebaliknya berapa banyak reaktan yang kita perlukan gitu untuk menghasilkan certain amount of products gitu ya. Nah, kalau misalnya kalau kemarin kan contohnya reaksinya kebanyakan dalam bentuk padatan ataupun cairan kan gitu ya. Jadi kita bisa menghitung langsung dari masanya. Jadi langsung kita konversikan ke mol gitu. Jadi kalau massa tinggal kita cari MR-nya berapa, hitung MR-nya berapa, jadi gram per MR dapat molnya. Kemudian dimasukin ke dalam perhitungan stoichiometry. Begitu juga dengan volume. Ya, volume kan kita bisa dengan menggunakan bantuan densitas gitu ya. Kita tahu densitasnya berapa, volumenya berapa, kita bisa hitung gramnya berapa, kemudian kita bisa langsung konversi ke mol. Nah, problem dengan gas kan kita agak susah nih, maka kita hubungannya dari tekanan. Jadi kalau gas itu kan biasanya yang kita ukur adalah tekanan gitu ya. Nah, dengan menggunakan persamaan gas ideal tadi, kita bisa mengkonversi itu tekanan menjadi mol, karena di dalam stoichiometry yang kita gunakan untuk perhitungan kan mol gitu ya. Jadi dengan menggunakan persamaan gas ideal itu menjadi powerful. Ini contohnya, hitunglah volume gas CO2 yang dihasilkan dari reaksi yang terjadi pada suhu 37 derajat Celcius pada
tekanan 1 atmosfer, jumlah glukosanya sekian gitu ya, dalam reaksi tersebut. Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah berapa banyak volume CO2. Jadi stoikiometrinya kita gunakan untuk memprediksi berapa banyak produk yang dihasilkan, gitu ya. Nah, jadi yang diketahui kan jumlah reaktannya di sini glukosanya ya. Jadi glukosanya bisa kita konversi menjadi mol glukosa, ya. Kemudian mol glukosa dengan menggunakan hukum kekekalan massa kita bisa menghitung berapa banyak mol CO2 yang dihasilkan. Kalau kita lihat dari reaksinya ya 1 mol gula atau 1 mol glukosa menghasilkan 6 mol CO2. Jadi 6 kali lipatnya gitu ya. Nah, jadi dari situ kita dapat mol CO2-nya ya. Jadi kalau kita pakai 5,6 gram ya glukosa kita akan dapat 0,187 mol CO2. Nah, yang kita peroleh kan masih dalam bentuk mol. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah volume. Nah, kita ingat bahwa dalam gas ideal tadi kita punya suatu persamaan berdasarkan hukum Avogadro. Jadi PV/nRT kita tahu suhunya berapa, kita tahu tekanannya berapa gitu ya. Nah, kita akan dengan gampang menghitung volume dari CO2 yang dihasilkan. Diperoleh di sini sama dengan 4,76 liter. Nah, jadi itu yang yang bisa kita lakukan dan hubungkan antara persamaan gas ideal dan stoikiometri. Oke? Yes? Ya, jelas, Pak. Baik. Kemudian selanjutnya ada lagi yang kita sebut sebagai hukum Dalton. Nah, hukum Dalton ini sebenarnya mirip-mirip seperti hukum Raoult waktu kita membahas sifat koligatif ya. Jadi kalau kita punya dua tipe gas ya, dua gas yang berbeda. Kalau di sini kita lihat yang sebelah kiri ini gas warna merah, yang ini gas warna hijau. Nah, kalau kedua gas ini kita campurkan pada volume dan tekanan yang sama, maka tekanan total dari kedua gas ini adalah tekanan gas yang merah ditambah tekanan gas yang ini ya. Jadi kalau volume dan tekanannya konstan, ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau hukum Raoult kemarin kan fraksinya ya. Jadi tekanan total ya sesuai dengan fraksi dari gas yang bercampur. Kalau di hukum Dalton ini, kalau kita punya suatu bejana yang volume dan suhunya itu tetap, maka kalau kedua gas ini kita campurkan, maka tekanan total dari gas campuran hasil dari pencampuran gas yang tadi itu adalah jumlah dari tekanan awal masing-masing gas yang bercampur. Nah, jadi kalau misalnya kita substitusi tekanan itu dengan persamaan gas ideal lagi tadi seperti ini, nah maka ujungnya kita akan mendapat hukum Raoult juga. Nah, jadi hukum Raoult kan mengatakan bahwa tekanan dari gas, komponen dari campuran gas itu merupakan tekanan total dikali fraksi mol dari gas yang bersangkutan. Ya, dan ini sebenarnya bisa dihubungkan, kita revert kembali. Ya, sebenarnya adalah kalau di kimia itu namanya retrospektif analisis gitu ya, analisis kebalikan gitu ya. Jadi sebenarnya itu aja, Raoult dengan Dalton ini sama-sama aja pendekatan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau saya punya sampel gas alam ya, natural gas. Jadi biasanya yang ada gas LPG yang teman-teman punya di rumah itu ya itu salah satu contoh natural gas ya. Nah, dia tidak terdiri dari satu tipe gas aja, macam-macam itu campuran.
Jadi ada gas metana, ada etena dan propana kan gini kalau di sini contohnya ya. Jadi gas alam yang kita punya, let's say gas LPG yang di rumah gitu ya, biar gampang bayanginnya. Di dalam gas LPG yang kita di rumah itu, contohnya dia memiliki kandungan sebesar 8,24 mol gas metana, 0,421 gas etana, dan 0,116 propana. Ya. Nah, kalau total tekanan dari gas tersebut, campuran gas tersebut 1,37, ya, berapa tekanan parsial dari gas propana saja. Jadi itu yang ditanyakan. Jadi kan kalau kita mau masak gas kan ada regulatornya itu, ada gasnya. Kalau regulator yang biasa kan nggak ngasih tahu tekanannya berapa, tapi kalau kita pakai manometer misalnya itu langsung bisa kebaca tekanannya berapa gitu ya. Contoh tekanannya 1,37 atmosfer. Kita pengen tahu spesifik tekanan parsial gas propana saja itu berapa. Jadi tinggal menggunakan hukum Dalton tadi atau hukum Raoult tadi. Kita tahu tekanan totalnya berapa. Fraksi mol dari propana kita bisa hitung. Ya, jadi jumlah propana dibagi total mol dari semua gas yang ada. Kita peroleh fraksinya 0,0132 sehingga fraksi tekanan parsial dari propana tidak lain tidak bukan adalah hasil multiplication atau perkalian antara fraksi mol propana dikali tekanan totalnya, yaitu 0,018 atmosfer. Ya, itu. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Baik. Nah, kemudian selanjutnya jadi apa yang sudah kita diskusikan sejauh ini itu sebenarnya hanya pengamatan secara makro saja. Ya, jadi pendekatan dari makro saja, jadi secara luas. Ya. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan gas-gas tadi behave seperti itu? Jadi kenapa sih? Nah ini mungkin teman-teman harus membayangkan di level mikro. Jadi kalau kita di kimia itu selalu kita pengen lihat detail pada level atomik itu apa sebenarnya yang terjadi. Kenapa begitu kita panasin volumenya bertambah besar. Kenapa trennya kayak gitu? Kenapa relationship-nya seperti itu? Nah, itulah yang akan kita coba lihat di beberapa slide ke depan. Jadi topiknya yang akan kita bahas sekarang adalah yang namanya kinetic molecular theory of gas. Jadi dalam level atomik apa sih sebenarnya yang terjadi? Dan tadi saya menyebutkan bahwa rumus tadi yang PVNRT itu sebagai persamaan gas ideal, ya. Jadi gasnya itu ideal. Nah, yang ideal itu yang seperti apa? Kenapa kita nggak panggil persamaan itu persamaan gas aja gitu? Kenapa harus ada idealnya? Nah, itu ada alasannya. Ya. Jadi kapan gas itu, kalau ada ideal, pasti ada yang non ideal kan, gitu ya. Jadi ideal itu kan konotasinya perfect gitu ya, sempurna. Jadi kalau kalian, saya pengen istri atau suami nanti harus ideal. Jadi yang kalian pengen kan, jadi yang kalian mau figur suami itu kayak gini, figur istri itu kayak gini. Jadi kalau kalian sekarang cari pacar gitu atau gebet-gebet, pasti sudah punya bayangan karena kalian punya konsep ideal itu seperti apa. Sama juga di sini. Jadi ideal itu, jadi untuk mencapai suatu keidealan itu harus ada asumsi. Jadi kalau kita mendambakan sesuatu yang ideal, maka kita punya kriteria kan. Kriteria itu yang kita sebut sebagai asumsi-asumsi tadi. Orangnya harus begini, harus ganteng, harus cakep, harus begini, begitu gitu ya. Nah, jadi makanya
persamaan gasnya menjadi persamaan gas ideal tadi. Nah, di sini akan kita lihat perbedaan antara gas ideal dengan yang non ideal itu seperti apa. Jadi, para kimiawan dan fisikawan dulu sepakat yang kita sebut sebagai gas ideal itu ada kriterianya, ada asumsi yang kita berikan gitu ya pada suatu gas sehingga kita bisa mengatakan dia gas ideal. Nah, kalau kita mengatakan dia gas ideal, maka persamaan tadi PV-NRT tadi berlaku gitu ya. Jadi bisa kita pakai. Kalau asumsi yang kita berikan tadi tidak masuk ke dalam kriterianya, maka kita tidak bisa pakai persamaan PV-NRT. Jadi prediksi kita jadi jatuh gitu ya. Jadi kalau misalnya saya pakai PV-NRT gitu ya, maka kalau saya tahu tekanan, volume, saya mau menghitung N-nya berapa, tapi karena gasnya tidak masuk ke dalam kriteria ideal, maka N-nya menjadi salah. Nggak bisa kita pakai itu untuk menghitung mol-nya, atau sebaliknya, menghitung volumenya gitu ya. Jadi, itu yang akan kita coba diskusikan di beberapa slide selanjutnya. Jadi, ada 4 key points yang harus teman-teman ketahui terkait dengan bagaimana sih suatu gas itu behavior dari suatu gas itu kalau kita lihat dari pendekatan mikro. Kalau seolah-olah kita bisa melihat gas itu dalam level atomiknya. Jadi kalau seolah-olah kita punya mikroskop yang bisa melihat molekul gas itu seperti apa, perilakunya kalau kita melakukan tadi ya adjustment tadi. Jadi tekanan kita tambah, suhunya kita naikin dan sebagainya, terus kita punya mikroskop yang bisa melihat perilaku gasnya itu kayak gimana. Jadi ada 4. Dan dari 4 poin tadi ada 2 asumsi yang kita buat untuk gas ideal. Kalau dia memenuhi asumsi ini, maka gas tersebut kita bilang sebagai gas, atau kita kategorikan sebagai gas ideal. Oke, yang pertama, jadi gas kalau kita lihat kalau kita bisa membayangkan gas itu dalam level atomiknya, molekul-molekul gas itu terpisah dari satu sama lain dengan jarak yang sangat besar dan lebih besar dari dimensions-nya. Jadi kalau kita analoginya seperti ini. Jadi kalau saya punya molekul gas, ukurannya misalnya diameternya 5 cm. Nah, dimensi dia 5 cm, ukuran molekul gas tadi. Tapi jarak antara gas yang satu dengan gas yang lain itu 300 km. Jadi sangat insignificant. Jadi jarak gas yang satu dengan gas yang lain itu sangat besar dan sangat signifikan perbedaannya dengan dimensinya dia. Jadi kalau bayangin suatu molekul gas ukurannya dia itu 50 cm misalnya diameternya, tapi jarak gas yang satu dengan gas yang lain 300 km. Jadi sangat insignifikan sekali. Nah, itu kondisi yang pertama. Sehingga molekul-molekul gas tadi bisa kita bayangin sebagai poin-poin tertentu saja. Sehingga mereka memiliki volume yang bisa kita abaikan, negligible. Jadi volumenya itu menjadi tidak signifikan. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mengasumsikan gas itu seperti itu, maka kita bisa mengatakan gas tersebut ideal. Ya, jadi itu yang pertama. Nah, bisa ngikutin? Oke. Nah, kemudian yang kedua, ini molekul gas tadi dia bergerak secara random, ya. Dan karena dia bergerak secara random, ada kemungkinan gas-gas tersebut tadi bertabrakan dengan molekul gas yang lain. Jadi kalau kalian bayangin, meskipun tadi ukurannya sangat-sangat kecil dan
jarak antara gas yang satu dengan gas yang lain itu sangat jauh gitu ya. Tapi ada kemungkinan gas-gas tadi, molekul gas tadi itu karena dia bergerak secara random di satu titik dia akan bertabrakan, collide dengan molekul gas yang lain. Nah, key points ini berlaku baik di gas ideal maupun yang non ideal. Jadi gas ideal meskipun dia non ideal, kalau dia ada kemungkinan dia bisa bertabrakan. Ya. Ya. Nah, kemudian key points yang ketiga, karena key points yang ketiga, molekul gas tadi itu tidak memiliki interaksi tarik menarik ataupun tolak menolak. Jadi antara molekul gas yang satu dengan gas yang lain itu tidak ada interaksi, ya, nggak ada interaksi. Nah, kalau dia ada, dan ini asumsi untuk gas ideal. Kalau dia ada interaksi, jadi kalau ada ketertarikan atau tolak menolak, gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik antara molekul gas yang satu dengan molekul gas yang lain, maka gas tersebut non ideal. Ya, jadi ya, itu pembeda antara yang ideal dan yang non ideal. Dan yang terakhir, kita tahu ya ini sebenarnya logika saja ya. Jadi kinetik energi dari molekul gas itu berbanding lurus dengan suhu. Jadi molekul gas akan bergerak dengan lebih cepat kalau suhunya bertambah, gitu ya, intinya gitu. Jadi berbanding lurus dengan energi kinetiknya. Oke, jadi itu yang beberapa key points yang harus kita pahami bersama terlebih dahulu. Dan dari 4 key points ini asumsi yang kita buat untuk gas ideal tadi ada 2. Yang pertama itu adalah jarak antara gas yang satu dan gas yang lain itu sangat jauh, sehingga molekul-molekul gas tadi bisa kita bayangin seperti titik aja dan tidak mempunyai kontribusi terhadap volume total dari gasnya. Dan yang kedua, antara gas yang satu dengan gas yang lain itu tidak ada interaksi sama sekali, baik gaya tarik menarik ataupun gaya tolak menolak. Nah, kalau kedua kriteria ini terpenuhi, maka kita sebut sebagai gas ideal. Nah, kalau kita pakai tadi 4 key points tadi untuk menjelaskan fenomena yang kita amati pada ketiga hukum yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu Boyle's Law, Charles Law, dan Avogadro's Law, maka kita bisa secara umum membayangkan apa yang terjadi pada molekul gas. Ya. Contoh seperti Boyle's Law. Kenapa Boyle's Law ini semakin besar tekanan, maka volumenya akan semakin kecil. Karena kalau kita bayangkan molekul gas tadi kan volumenya, kalau kita kecilkan volume, ya, kalau kita kurangi volume, jadi kalau kita punya bejana gitu ya, terus dia ada pistonnya gitu. Kalau kita bayangin ya, ini kita punya bejana, terus ini kayak ada pistonnya gitu ya, dan ini bisa naik turun gitu ya. Nah, kalau pistonnya ini saya turunin ke sini gitu ya, menjadi lebih kecil, kan volumenya menjadi lebih kecil ya. Nah, kalau sesuai hukum Boyle tadi kan tekanannya menjadi lebih besar kan. Nah, maka kan let's say kita punya 3 molekul gas lah di sini ya. Nah, ini kan dia masih bebas tuh dia akan ya, tekanan itu kan berarti berapa besar gaya yang dimiliki oleh molekul gas ini begitu dia menabrak dinding ini kan. Nah, semakin sering dia menabrak dinding bejana, maka semakin besar tekanannya. Nah, kalau volumenya ini kita mampatkan, kita turunin gitu ya, maka kemungkinan gas tadi menabrak dinding akan semakin besar karena ya ruangnya itu menjadi semakin kecil gitu ya. Jadi frekuensi dia menabrak dinding
ya akan menjadi lebih besar sehingga total gaya yang dia timbulkan waktu dia mendabrak dinding akan semakin besar. Itu kalau kita lihat dari perspektif gayanya. Kita juga bisa lihat perspektif dari penyebutnya ya kan tadi tekanan sama dengan pembilangnya kan gaya, penyebutnya adalah area. Nah, areanya kan juga menjadi lebih besar gitu ya. Jadi jadi dia semakin areanya menjadi semakin kecil kan. Jadi dia semakin sering bertabrakan, menabrak dinding. Ya, jadi jumlah kemungkinan koalisi dengan tabrakan dengan dinding dari bejana itu semakin besar. Nah, jadi itu kira-kira yang terjadi pada Boyle's Law. Ya, waktu kita memvariasikan tekanan terhadap volume. Nah, untuk hukum Charles ya sama gitu ya. Tapi kan ini volumenya tetap gitu ya. Nah, jadi yang terjadi waktu kita memanaskan gas tersebut ya. Jadi suhunya kita naikkan, maka tadi kalau kita lihat kinetic energy itu berbanding lurus dengan suhu. Jadi semakin tinggi suhu, maka kinetic energy dari molekul gas itu juga semakin besar. Sehingga molekul gas tadi akan semakin bergerak semakin cepat gitu ya, random. Nah, kalau gas ini bergerak semakin random, semakin cepat gitu pergerakannya, maka kemungkinan dia menabrak dinding itu juga akan semakin besar. Jadi collision rate sehingga akan meningkatkan tekanannya. Nah, yang terakhir, kemudian yang hukum Avogadro ya sama. Kalau tadi suhu itu peningkatan rate of collisions-nya karena peningkatan energi kinetiknya. Kalau di hukum Avogadro ya karena molekul gasnya jadi banyak kan gitu ya. Jadi semakin banyak molekul gas yang ada, ya, kalau di sini tadi ada 3 ya sekarang ada 10 gitu. Jadi kalau dia ada 10 gas maka kemungkinan dia menabrak dinding pun akan menjadi lebih besar. Sehingga tekanannya juga menjadi lebih besar juga. Nah, yang terakhir ini hukum Dalton. Ini berlaku ke gas ideal ya. Jadi kalau misalnya molekul itu tidak memiliki interaksi baik tarik-menarik atau tolak-menolak, maka volume gas yang dihasilkan pun merupakan tekanan yang dihasilkan pun dari pencampuran tersebut merupakan tekanan total dari masing-masing gas yang ada. Oke, kita tinggal 10 menit lagi. Kayaknya, oke. Tinggal dikit lagi ya. Sebentar, saya coba untuk cepat saja. Oke. Jelas sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke. Nah, jadi itu ya. Jadi itu yang teman-teman harus bayangkan sebenarnya apa yang terjadi pada saat tadi perilaku gas tadi pada saat kita memvariasikan berbagai parameter sehingga kita dapatkan fenomena tadi hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Avogadro dan hukum Dalton. Nah, kemudian ada lagi yang kita sebut sebagai distribusi dari gas. Nah, kita tahu kan gas itu kan memiliki densitas yang rendah gitu ya. Nah, sifat ini yang kita sebut sebagai volatil. Jadi gas itu gampang menguap dan dia bisa kalau dia di open space, dia akan bisa terbang gitu ya, terdistribusi secara merata. Nah, distribusi laju dari distribusi ini yang kita sebut sebagai molecular speed. Dan laju dari distribusi ini tergantung dari dua hal. Yang pertama itu adalah suhu, yang kedua itu adalah berat molekul dari gas tersebut. Dan ini semua sebenarnya logik saja ya. Jadi tidak ada yang fancy gitu ya.
Cuma ya ini dituangkan ke dalam hubungannya itu dituangkan ke dalam rumus gitu ya. Jadi kita bisa memprediksi laju distribusinya seperti apa dengan informasi kalau kita tahu suhu dan berat molekul. Jadi kalau kita lihat ada dua kurva di sini, sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi yang kurva sebelah kiri ini kalau kita punya satu gas, contohnya di sini nitrogen, berat molekulnya 28,02. Lalu gas ini kita biarkan di udara terbuka dan kita hitung berapa molekul yang terdistribusi, ya, kecepatannya. Ya. Jadi kalau kita lihat semakin besar suhu dari kondisi di mana dia terdistribusi tadi, maka kecepatan itu semakin naik. Nah ini kan sebenarnya logika saja. Tadi kita lihat bahwa suhu berbanding lurus dengan energi kinetik. Artinya semakin tinggi suhu, maka molekul gas itu akan semakin memiliki kecepatan yang besar untuk dia bergerak, gitu ya. Semakin random dia bergerak. Sehingga kita lihat di sini, ya, apa namanya kecepatan dari dia bergerak terdistribusi pun akan semakin besar. Tetapi yang menarik distribusinya. Jadi kalau pada suhu rendah, distribusinya ini cukup distribusi kecepatan dari molekul gas itu cukup sempit gitu ya. Artinya hampir semua molekul gas memiliki kecepatan yang sama. Nah, misalnya di sini ya kira-kira berapa nih ya? Ya 250-an meter per sekon lah gitu ya. Rata-ratanya. Nah, jadi rata-rata enggak nih. Tapi begitu kita panasin ke suhu 300 Kelvin misalnya. Nah, kecepatannya naik tetapi distribusinya menjadi lebih lebar. Jadi ada molekul yang bergerak sangat cepat sekali, ada juga molekul yang bergerak lambat sekali karena memang distribusinya berbeda. Ya. Begitu juga dan seterusnya kalau kita tambahin lagi suhunya menjadi 300 Kelvin. Itu distribusinya semakin lebar lagi. Jadi tidak seragam lagi kecepatannya. Ya, jadi ada molekul yang tapi rata-ratanya memang trennya semakin besar kecepatannya. Nah, itu yang kita lihat fenomenanya di pengaruh suhu. Nah, kemudian pengaruh yang kedua itu adalah berat molekul. Nah, ini ya sebenarnya logika juga ya. Jadi kalau kalian punya molekul gas yang gemuk gitu ya dengan yang kurus, siapa yang lebih kenceng larinya? Ya tentu aja yang paling kecil gitu ya, yang paling ringan. Itu yang paling cepat larinya atau distribusinya paling cepat. Jadi seperti itu. Dan begitu juga dengan distribusi kecepatannya ya. Jadi meskipun dia larinya semakin kencang, tetapi banyak juga molekul yang kecepatannya tidak sama gitu ya. Ada yang cepat banget, ada yang lambat banget. Ya. Jadi seperti itu. Nah, dari kedua fenomena ini kita punya persamaan ya di sini. Jadi laju rata-rata URMS ini adalah kecepatan molecular speed rata-rata dari suatu gas itu ya berbanding lurus tadi dengan suhu dan berbanding terbalik dengan molecular weight. Jadi fenomenanya bisa kita hubungkan seperti itu. Tapi ya fenomena itu kan sebenarnya logika saja kan, semakin kecil berat dari molekul gas tersebut ya semakin cepat dia bergerak, ya semakin ringan. Ya. Nah, begitu juga dengan suhu. Maka relationship itu bisa kita ekspresikan seperti ini. Oke, nah dari situ kita bisa menurunkan menjadi suatu hukum yang kita sebut sebagai Graham Laws of Diffusion. Jadi apa yang kita sebut sebagai difusi gas itu adalah kalau kita punya dua gas yang bergabung, mixing, ya. Nah ini contoh di sini ya. Jadi kalau saya punya dua gas atau dua larutan ya. Di sini saya punya NH3 dan HCl. Masing-masing di sini MR-nya kita ketahui, NH3 17, HCl 36. Nah, jadi kalau kedua tutup dari botol ini saya buka, kan ada yang menguap ya. Nah, kalau kita lihat, jadi NH3 kalau ketemu HCl dia akan bereaksi membentuk NH4Cl.
N4Cl ini warnanya putih gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau saya buka tutup keduanya ini? Ternyata apa namanya, NH4Cl ini atau asap putih ini akan terbentuk di sekitar botol HCl. Kenapa? Karena jadi bukan ada di tengah sini atau di sebelah sini gitu ya. Kenapa? Karena ya NH3 itu terbangnya lebih cepat gitu ya, menguapnya lebih cepat. Jadi kalau dia menguap terus dia terbang ke sini dan belum sempat HCl itu bergerak ke sini, dia udah langsung ketemu dengan NH3 sehingga asap dari pembentukan hasil NH4Cl ini akan teramati di sekitar botol HCl saja, tidak di sekitar NH3 karena NH3 memiliki laju distribusi yang lebih cepat karena apa namanya, berat molekulnya lebih ringan. Jadi seperti itu. Dan rate-nya ini kita bisa buat relationship-nya seperti ini. Ya, jadi berbanding terbalik ya. R ini adalah laju difusi, M ini adalah apa namanya, berat molekulnya. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang kita sebut sebagai gas efusi. Jadi kalau tadi difusi itu adalah gradual mixing dari molekul, ada lagi yang kita sebut sebagai efusi. Ya, efusi ini escape of gas ke vakum gitu ya. Dan biasanya ekspresi yang kita gunakan adalah waktunya, T. Jadi seberapa cepatnya. Nah, jadi sama ya, rate-nya itu dia berbanding lurus dengan tadi ya, apa namanya, molecular weight. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh soalnya ya. Jadi saya punya kalau nikel itu dia apa namanya, membentuk suatu senyawa dengan rumus formula itu NiCOX ya. Dan NiCOX ini berdifusi apa namanya, rate of efusinya, sorry bukan difusi, efusinya itu 3,3 kali lebih cepat dari metana. Ya. Nah, hitunglah apa namanya, tentukanlah rumus molekul dari Ni. Jadi kita disuruh mencari nilai X ini berapa. Gitu. Nah, kita ketahui bahwa R1 itu adalah laju efusi dari senyawa NiCOX ini. Itu 3,3 kali lipat dari laju efusi metana. R2 CH4 ini ya. Nah, kita tahu metana itu adalah bilangan molecular weight-nya 16 gram per mol. Nah, dengan tadi persamaan ini kita bisa masukkan ya, dan kita bisa hitung M2-nya yaitu molecular weight dari NiOC3-nya. Ya. NiOCX. NiCOX ini ya. Didapatkan molecular weight-nya 174. Kita tahu ARNI, C dan O, maka kita bisa hitung X-nya berapa, sekitar 4. Jadi NiCOX-nya itu, jadi rumus molekulnya adalah NiCO4. Jadi itu. Oke, jelas? Oke, setelah ini apakah ada mungkin ada sedikit, kita agak sedikit lewat ya karena tanggung sedikit lagi nih. Nah, jadi kalau tadi kita kenal ada persamaan gas ideal, maka ada persamaan ada gas yang non ideal ya. Jadi apa bedanya? Jadi gas non ideal tadi ya gas-gas yang tidak masuk ke dalam kriteria nomor 1 dan nomor 3 ini. Ya. Jadi kalau asumsi kita kalau gas tersebut tidak masuk ke dalam asumsi kita tadi. Nah, biasanya dia tidak masuk dalam asumsi yang nomor 3 ini, bukan yang nomor 1. Nomor 1 ini biasanya baik gas ideal ataupun non ideal itu semua mungkin sama ya.
kecuali kalau gasnya itu betul-betul besar, ya. Jadi, tapi jarang sekali gas ukurannya itu besar. Biasanya gas itu ukurannya kecil-kecil, ya. Nah, biasanya problemnya itu dengan poin yang nomor 3 ini. Jadi, gas yang non ideal biasanya itu tidak bisa kita abaikan interaksi tarik menarik dan tolak menolaknya, ya. Sehingga kalau pada kondisi STP itu biasanya kita punya hubungan yang konstan antara PP NRT dengan P-nya. Nah, kalau yang gas non ideal, dia akan memiliki deviasi karena ada gaya tarik menarik ataupun tolak menolak. Jadi kalau kita bayangin tadi, kan tekanan itu secara umum adalah berapa besar gaya yang diberikan akibat molekul gas itu menabrak dinding kan tadi ya, frekuensi dia menabrak dinding. Nah, kalau kalian bayangin, kalau misalnya kita tidak abaikan, kalau gas ideal kan tadi kita mengabaikan nih interaksinya. Jadi seolah-olah atau mungkin memang betul tidak ada interaksi sama sekali. Jadi gas ini betul-betul menabrak karena dia sendiri gitu ya, karena energi kinetiknya sendiri, tidak ada influence dari yang lain. Nah, kalau asumsi nomor 3 tadi tidak bisa kita berikan kepada suatu gas di mana ada gaya tarik menarik atau tolak menolak, maka tekanan atau besar gaya yang dihasilkan akibat molekul gas yang warna merah ini menabrak dinding akan dipengaruhi oleh gaya tarik menarik atau tolak menolak dari gas yang lain. Kalau dia tarik menarik, maka gayanya akan lebih kecil kan, kayak ditarik gitu dia, kayak dikurangi kecepatannya gitu. Nah, kalau dia tolak menolak ya mungkin bisa lebih cepat karena kedorong gitu ya. Jadi karena dia kedorong, jadi akhirnya gayanya menjadi lebih besar sehingga tekanannya juga menjadi terdeviasi. Jadi tidak bisa menggunakan tadi persamaan gas ideal PP/NRT lagi. Nah, inilah yang salah satu rumus yang kita gunakan kalau misalnya gasnya itu tidak ideal. Jadi kalau kita lihat untuk gas-gas yang non ideal itu koreksi yang kita lakukan ya karena dia ke arahnya tekanan dan volume, maka koreksinya itu di tekanan dan volume. Jadi ada tambahan parameter yang kita berikan. Nah, persamaan ini yang kita sebut sebagai persamaan van der Waals. Jadi ini adalah persamaan atau rumus yang kita gunakan kalau kita mau mengestimasi tekanan, volume, ataupun jumlah mol dari gas yang tidak bisa kita asumsikan sebagai gas ideal, gas non ideal. Ya, di mana ada nilai A dan nilai B di sini. Nah, jadi nilai A-nya itu biasanya udah ada konstan ya, tinggal kita masukin saja. Jadi, tergantung dari gas apa yang kita. Nah, nanti kalau kalian disuruh mengerjakan soal, biasanya diberitahu kalau tidak ada spesifik dibilang gas itu adalah gas ideal atau non ideal, maka teman-teman bisa asumsikan itu sebagai gas ideal. Tapi kalau dia soalnya itu spesifik, dia bilang misalnya suatu gas non ideal, maka teman-teman harus pakai rumus yang ini, bukan rumus PV/NRT lagi. Ya, jadi seperti itu. Oke? Pas 9.40, saya mungkin minta waktunya 2-3 menit untuk menunjukkan kuis di emas ya. Tapi sebelum ke sana, kira-kira ada pertanyaan dulu terkait materi yang kita bahas hari ini? Sudah jelas? Mau nanya Pak untuk Oke. Van der Waals bakal dipakai di ujian juga nggak Pak? Apanya? Van der Waals ini. Ya tergantung nanti kalau ada pertanyaan, ada soal yang meminta kalian untuk menghitung memprediksi misalnya berapakah tekanan dari suatu gas yang non ideal gitu. Nah, mau tidak mau itu harus pakai gas Van der Waals. Persamaan Van der Waals. Kalau tidak ada spesifik disebutkan,
gasnya itu gas apa, maka kalian bisa mengasumsikan, itu fair untuk mengasumsikan bahwa gas tersebut adalah gas ideal. Gitu. Itu rules-nya. Andai dia non-ideal, konstantanya bakal diberikan nggak ya, Pak? Iya, pasti. Oh, iya. Siap, Pak. Pasti. Jadi kalau konstanta itu selalu pasti akan diberikan ya. Kita ini bukan zaman dulu lagi. Kalau zaman dulu kita suruh menghitung menghafal konstanta. Ya. Konstanta semua biasanya kalau soal itu semua konstanta kita berikan. Oke, ada lagi? Jelas? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya minta waktunya sedikit teman-teman untuk menjelaskan emas ya. Jadi kalau teman-teman nanti mengakses emas, mungkin bentar saya share screen dulu. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, nah jadi emasnya di emas 2 ya. Jadi bukan emas 1, emas 2. Jadi kalau kalian akses ke emas kalian pasti sudah ada satu course yaitu Kimia Umum Matematika D. Nah, ini saya sudah masukkan, saya sudah copy dari mata kuliah semester lalu gitu ya. Memang beberapa masih ada yang missing, terutama di bagian setelah UTS-nya nanti saya akan bertahap untuk saya perbaiki. Nah, di sini ada materi-materi dan link-link yang mungkin teman-teman bisa pergunakan untuk lebih memahami materi yang kita diskusikan di kelas gitu ya. Jadi bebas mau pakai materi PPT yang saya berikan di website, ataupun di sini juga ada PPT nih. Jadi teman-teman bisa mengakses gitu ya. Nah, yang ingin saya sampaikan ini adalah kuis. Nah, jadi di sini ada saya ingin teman-teman untuk mengerjakan kuis karena kita teman-teman itu komposisinya ada 30% kalau nggak salah. Nanti saya cek untuk tugas ya. Nah, jadi ada 2 kuis yang saya minta teman-teman untuk kerjakan. Jadi yang pertama ini adalah kuis materi pekan 1 dan 2 di sini. Kalau saya gedein ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian kalau kalian ke bawah lagi, nah ini yang kedua, materi geometri molekul. Jadi ada 2 kuis. Sebenarnya ada lagi 1 tapi nanti mungkin minggu depan saja ya. Ada materi struktur elektronik dan stoikiometri. Atau karena minggu depan sudah hampir habis, langsung saja deh 3 ini ya. 3 kuis ini ya. Atau 2 dulu deh. 2 dulu aja deh. Jadi minggu depan mungkin karena 1 minggu saja. Nah, jadi kalau kalian akses ke sini, nah ini sudah saya buka ya aksesnya. Jadi teman-teman langsung bisa mengerjakan mulai hari ini. Deadline-nya itu minggu depan, jadi 1 minggu ya, sampai 14 Oktober jam 8. Nah, jadi rules-nya itu teman-teman punya kesempatan 3 kali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi 1 kali attempt itu waktunya 30 menit. Jadi nanti kuisnya itu ABC ya, multiple choices. Jadi teman-teman punya waktu 30 menit untuk menjawab semua pertanyaan yang ada dalam kuis tersebut. Oke, itu yang pertama. Nah, dan kalian memiliki 3 kesempatan untuk menjawab. 3 kali ya. Jadi misalnya kalian mengerjakan sekali nih. Dapat nilai benar 7 misalnya. Dari total 100 misalnya dari 10 7 gitu ya, betul. Nah, kalian mempunyai kesempatan 3 kali. Jadi bisa coba lagi yang kedua dan yang ketiga. Nah, nilai yang diambil itu adalah nilai yang terbesar. Jadi kalau percobaan pertama misalnya dapatnya 7, kemudian coba lagi yang kedua misalnya dapatnya 10, betul semua misalnya gitu. Terus yang ketiga lagi misalnya cuma betul 3 gitu. Nah, nanti yang diambil adalah yang percobaan yang dengan nilai tertinggi 10 gitu ya. Nah, percobaan itu terbuka sampai nanti minggu depan. Ya, jadi itu untuk kuis baik yang ini, kuis materi pekan 1 2 dan
geometri molekul yang di sini. Nah, ini juga sama ya. Jadi ini 8.55 tapi jam 8 boleh yang apa-apa sedikit. Nanti saya perbaiki. Nah, ini juga sama. Kalian mempunyai kesempatan untuk menjawab 3. Oke, jelas? Kira-kira? Permisi Pak, maaf Pak. Ini kalau di tampilan kami itu ini kami belum masuk Pak, dan ketika kami cari kelasnya, kemudian kami mau enroll itu tidak bisa enroll sendiri Pak, nggak tahu Pak, harus Bapak yang enroll. Oh gitu. Atau mungkin bukannya sudah otomatis. Kalian udah bukannya kalian udah otomatis ada di sini ya? Coba. Ternyata tidak Pak. Oke. Coba saya cek enroll user. Oh iya, belum ada. Oke, belum ada isinya. Oke, jadi nanti saya buat enrollment key-nya ya, biar teman-teman bisa masuk. Nanti saya share ke perwakilan. Kemarin siapa ya perwakilannya, saya lupa. Yang menghubungi saya kemarin. Nanti mungkin nanti hubungin saya lagi ya. Jadi kayaknya udah terkubur ininya. Baik, Pak. Oke. Nanti saya bikin enrollment key-nya, nanti teman-teman bisa masuk. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman. Kalau misalnya ada problem nanti kabarin aja terkait emasnya. Jadi minggu depan, sebelum saya tutup mungkin minggu depan itu kan kita materinya sudah selesai. Nah, kira-kira teman-teman mau ada kuliah atau tidak? Atau kita langsung mau masuk? Jadi ada 3 option nih. Yang pertama, kita langsung masuk lanjutkan materi UAS ya, materi selanjutnya. Yang kedua, kita ada kelas tapi diskusi aja. Nah, jadi saya mau memfasilitasi teman-teman kalau ada yang mau bertanya apa. Atau yang ketiga, kalian nggak ada kelas gitu ya. Jadi kita free dulu, santai dulu gitu ya. Istirahat 1 minggu sebelum kalian mungkin ada yang mau pakai untuk belajar dan sebagainya. Kira-kira mau yang mana? Latihan soal boleh nggak? Latihan soal, saya nggak punya soalnya. Oh. Terserah kalau kalian mau latihan dari soal kita, Pak. Ya boleh. Kalau kalian dari kalian soalnya nanti saya nonton aja. Kalau misalnya ada yang ini kita bahas bareng-bareng. Gimana? Jadi ada yang volunteer untuk mengerjakan soal gitu. Boleh ya? Mencari soalnya kira-kira bisa di mana ya Pak? Apa di buku referensi itu? Buku referensi aja. Terserah dari mana aja, nggak masalah. Yang penting sesuai dengan cakupan materinya. Oke, gimana? Gitu aja ya. Berarti kita tetap ada kelas. Nanti kita bahas soal, gitu ya. Jadi nanti mungkin saya akan invite beberapa teman-teman untuk sharing, gitu ya. Soal-soal yang mereka punya, gitu, dan kita bahas bareng-bareng. Oke? Atau nanti ya mau didiskusikan lagi. Jadi terserah nanti kalau mungkin didiskusikan dulu maunya kayak gimana, nanti mungkin nanti sekalian perwakilannya inform saya gitu kira-kira mau apa. Oke, gitu aja ya. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman semua. Kita ketemu lagi kalau misalnya memang ada kelas minggu depan ya. Oke, terima kasih. Kebetulan saya harus ada ini lagi nanti ini. Jadi mohon maaf kalau agak berlebihan sedikit nih waktunya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kasih, Bang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.